Kelompok yang kontra terhadap rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Porno Aksi atau RUU APP sudah pernah turun ke jalan untuk menyalurkan aspirasinya. Nah, kemarin giliran kelompok yang pro terhadap RUU APP unjuk gigi. Ribuan orang gabungan dari beberapa ormas Islam berbaur dengan para ulama kondang seperti Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, serta Dai Sejuta Umat Zainuddin MZ, serta public figure seperti Roma Irama, Inneke Koesherawati. Selamat pagi pemirsa, selamat bergabung kembali di Gospot. Saya Nela Ana akan menghantarkan gosip-gosip serta berita-berita pilihan dari kalangan selebriti untuk Anda. Tak ada yang ditambahi, tak ada yang dikurangi, dan tak ada yang memanas-manasi. Dan seperti biasa pemirsa, ada kuis berhadiah 3 juta rupiah untuk 3 orang pemenang. Kalau Anda mau hadiahnya, jawab pertanyaan kuisnya. Caranya mudah sekali, ketik GS spasi jawaban A atau jawaban B dan kirimkan via SMS ke nomor 6288. Jadi simak beritanya dan jawab pertanyaan kuisnya di akhir tayangan nanti. Bersama Gospot, Anda tak perlu was-was ketinggalan berita. Dan pemirsa, inilah sajian segar dari meja redaksi Gospot untuk Anda yang memang haus akan berita-berita dari dunia selebriti. Rumah Mayang Sari semalam dirusak oleh sekelompok orang tak dikenal. Demo sejuta umat mendukung RUU APP. Luna Maya dan Bunga Citra Lestari ikut jalan pagi tanda perangi kelaparan yang melanda anak-anak dunia. Ananda Mikola yang sehari sebelumnya ditangkap pihak kepolisian karena diduga terlibat pesta narkoba. Kemarin bisa merayakan pesta ulang tahun sang ayah Tinton Suprapto. Sofia Lacuba tidak alergi pada infotainment. Kiki Amelia menggelar konferensi pers, meluruskan gosip ia beradegan seronok di film perdananya. Anggun ingin disumpahi supaya cepat punya anak. Pemirsa, semalam rumah Mayang Sari di daerah Simpruk Permata Hijau dirusak sekelompok orang tak dikenal. Menurut saksi mata, sekelompok orang tersebut masuk dengan mendorong pagar rumah menggunakan mobil. Sementara itu, kawasan gedung DPR RI kemarin didesaki ribuan orang yang pro terhadap RUU APP. Mereka menggelar aksi damai sejuta umat yang melibatkan artis, ulama, dan masyarakat dari berbagai ormas Islam. Kita mulai berita pertama tentang perusakan rumah Mayang Sari. Ini dia. Rumah Mayang Sari semalam dirusak oleh sekelompok orang tak dikenal. Peristiwa tersebut berlangsung sekitar pukul 11 malam. Belum diketahui dengan pasti apa motif dibalik pengerusakan rumah Mayang Sari tersebut. Menurut keterangan seorang saksi mata, orang-orang tak dikenal itu merangsek ke dalam rumah Mayang dengan cara mendorong pagar rumah dengan moncong mobil. Kaca depan rumah Mayang Sari tampak pecah berantakan. Bahkan di salah satu bagian terlihat bercak-bercak darah. Kasus ini sekarang sudah ditangani oleh polisi dari Polres Jakarta Selatan. Kelompok yang kontra terhadap rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Porno Aksi atau RUU APP sudah pernah turun ke jalan untuk menyalurkan aspirasinya. Nah, kemarin giliran kelompok yang pro terhadap RUU APP unjuk gigi. Ribuan orang gabungan dari beberapa ormas Islam berbaur dengan para ulama kondang seperti Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, serta Dai Sejuta Umat Zainuddin MZ, serta public figure seperti Roma Irama, Inneke Koesherawati, Astri Ivo, dan Mark Sungkar berbondong-bondong menuju ke gedung DPR RI. Mereka menamai aksi damai ini dengan sebutan Demo Sejuta Umat mendukung RUU APP. Kedatangan mereka disambut oleh Ketua DPR RI Agung Laksono dan Ketua Pansus RUU APP Balkan Kaplali. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, salah satu golongan penduduk neraka adalah perempuan-perempuan yang berpakaian tetapi telanjang. Pakai baju tapi dadanya terbuka. Pakai baju tapi punggungnya terbuka. Pakai baju, pusar pahanya terbuka. Mereka menggoda iman dengan menggoyang-goyangkan pinggul dan pantat. Ru'usuhunna ka'asnimatil bakhtil ma'ilah. Rambut mereka beriap-riap seperti punduk unta. Lalu apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? La yadkhulna jannah. Mereka enggak bakal masuk surga. Oleh karena itu, mari kita terus perjuangkan sampai RUU APP ini disahkan oleh DPR. Sudah ada jadwal, sekarang sudah timus, tim perumus. Jadi kalau sudah ada jadwalnya, ya insya Allah nggak lama lah. Cuma asal kita bersabar aja.
Karena kita tidak terpengaruh oleh desakan kiri kanan bukan, tapi karena undang-undang ini sudah 8 tahun 9 bulan. Rancangan undang-undang anti pornografi dan porno aksi sepertinya tinggal tunggu waktu saja untuk disahkan menjadi undang-undang. Kecil kemungkinan RUU APP ini akan dibatalkan. Undang-undang itu kan bagaikan kereta api. Kalau di dalamnya itu ada muatan-muatan yang berbahaya, ayo kita bersihkan gitu supaya seluruh penumpang nyaman. Jangan dihentikan atau dibakar kereta apinya. Jadi karena undang-undang itu buatan manusia, pasti banyak salahnya. Nah ini tugas kita, baik yang pro maupun kontra untuk duduk sama-sama, merinci satu persatu sehingga semua happy. Sebetulnya ada semangat yang sama antara kubu pro RUU APP dengan yang kontra. Kedua kubu sama-sama anti terhadap pornografi dan juga porno aksi. Kedua kubu baru berseberangan ketika sampai kepada pertanyaan, benarkah jawaban terhadap merajalelanya pornografi dan porno aksi adalah undang-undang anti pornografi dan porno aksi yang sedang diproses di DPR itu? Apalagi golongan kontra menilai RUU APP tersebut tak berpihak kepada kaum perempuan dan budaya nasional. RUU APP ini bukan untuk menyudutkan kaum wanita, justru untuk mengangkat derajat kaum wanita agar wanita jangan mau dijadikan korban, Persis. mau dijadikan objek seksual. Karena Eksploiter ya. yang rugi ini kita kaum perempuan, asal tahu aja gitu. Aksi damai sejuta umat ini diklaim Rhoma Irama dan Ustadz Zainuddin MZ sebagai representasi suara yang pro terhadap RUU APP. Ada silent majority atau mayoritas namun diam tak bersuara. Padahal sesungguhnya mereka pro terhadap RUU APP. Rhoma Irama dan ribuan orang inilah yang menyuarakan orang-orang yang tak bersuara tersebut. Benarkah begitu? Jelas ini bukan sebuah rekayasa, tapi sebuah kerja nurani. Dan ini merupakan bukti bahwa pendukung RUU APP ini selama ini memang menjadi silent majority. Karena ketika dia turun inilah sebagian kecilnya. Jadi Tapi yang pasti yang kontra nggak lebih dari 10%. Yang pro RUU itu 90%. Nah, jadi insya Allah bulan Juni nanti RUU ini akan segera diundangkan. Dan Pemirsa, nyaris saja Ananda Mikola memberikan kado terburuk di hari ulang tahun ayahnya yang jatuh pada hari Minggu kemarin. Untung saja Ananda tidak terbukti mengkonsumsi narkoba hingga bisa menghadiri ulang tahun ayahnya. Sementara itu, Luna Maya dan Bunga Citra Lestari mau berdesakan bersama ribuan orang peserta gerak jalan massal. Soalnya, gerak jalan ini lain daripada yang lain, bukan hanya cari sehat namun juga cari duit. Kok bisa begitu? Anda akan temukan jawabannya pada tayangan berikut ini. Mulai hari Minggu 21 Mei sampai 4 hari ke depan diselenggarakan gerak jalan massal memerangi kelaparan pada anak-anak. Acara ini diselenggarakan oleh Badan Pangan PBB bertujuan untuk meningkatkan kesadaran serta menggalang dana untuk memerangi kelaparan pada anak-anak. Gerak jalan massal ini diselenggarakan untuk kedua kalinya di Indonesia. Luna Maya dan Bunga Citra Lestari terlihat di antara ribuan peserta gerak jalan. Maklum, Luna Maya telah ditunjuk sebagai Friends of United Nations World Food Program atau sahabat UNWFP atau semacam duta. Sementara Bunga Citra Lestari baru sebatas simpatisan saja. Gue pengen banget ngebantu orang-orang yang ibaratnya untuk biaya anak sekolah, untuk laporan. Tapi mungkin gue selama ini nggak nemuin jalannya mesti kemana-kemana. Dan ini salah satu upaya gue untuk bisa lebih masuk ke usaha gue, keinginan gue untuk usaha. Tujuan kita kan Walk the World Fight Hunger ini adalah kita punya misi, kita punya goal sendiri. 2015 tidak ada lagi orang yang kelaparan. Insya Allah. Tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Gitu. Tahun lalu acara ini digelar di 266 lokasi di 91 negara dan terkumpul dana 14 miliar rupiah. Dan khusus dari Indonesia terkumpul 180 juta rupiah. Luna Maya menjamin semua dana yang terkumpul akan sampai ke tangan yang membutuhkan. Aku berani jamin, aku garanti bahwa semua dana yang masuk tidak akan diselewengkan kemana-mana. Itu pure yang akan membutuhkan yang menerima. Kita akan kasih ke Aceh karena sekarang kita mau beli beras aja untuk kita sumbangkan ke Aceh, ke
Kupang, ke Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, segala macam itu kan kita butuh dana juga gitu. Jadi pasti nyampe. Saya terjun langsung, saya melihat distribusi barangnya semua nyampe, masyarakatnya mengantri untuk mengambil barang-barang itu semua, bahan pokok semua saya lihat sendiri.